Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Pak Lurah, Pak, tolong Pak, ada mayat. Ucap lelaki itu dengan nafas terengah-engah dan keringat yang bercucuran. Di mana? Tunjukkan pada kami. Ayah menjawab dengan tak kalah panik. Itu Pak, di sana, di sawah belakang bukit. Saat hendak mengairi sawah milik saya kaget melihat darah berceceran. Dan saat saya lihat, ada mayat lelaki Pak. Mari kita ke sana, ajak ayah pada kami semua. Lalu kami pun mengikuti lelaki itu. Ternyata tidak jauh dari tempat tadi beristirahat. Setelah sampai, benar saja, mayat itu masih tergeletak di sawah dengan wajah membiru. Lalu ada beberapa luka di kaki dan tangan, dan sebuah luka tusukan di dadanya. Melihat luka tusukan itu, aku jadi teringat pada Agung. Lukanya sama persis seperti luka di dada Agung akibat tusukan gagang pegangan keranda. Walah Pak Lurah, ini anaknya Pak Isman, kata seorang bapak-bapak yang mengenalnya. Cepat angkat dan kita bawa ke rumahnya Pak Isman, titah ayah pada warga lain. Sambil menggotong mayat anak Pak Isman, kami berjalan pulang dengan perasaan dan hati yang was-was, membayangkan bagaimana nanti perasaan bapak dan ibunya saat melihat anak mereka ditemukan dengan keadaan yang mengenaskan. Sementara itu, aku juga menjadi tak karuan, karena aku yakin ini semua pasti ulah Lampor. Benar saja, mendapati anak mereka sudah tidak bernyawa, ibu dan ayahnya menangis dengan histeris. Kini menjadi teka-teki di tengah para warga yang ada di rumah Pak Isman. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada berapa warga yang bilang bahwa anak Pak Isman menjadi korban begal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia meninggal karena berkelahi dengan musuhnya. Namun, semua prasangka itu tidak memiliki bukti apapun. Semuanya hanya menjadi sebuah opini kosong. Setelah jenazah anak Pak Isman beres dikebumikan, aku, ayah, dan juga Pak Mul izin pamit. Namun tetap, hatiku merasa bersalah atas semua kejadian ini. Singkat cerita, setelah kejadian meninggalnya anak Pak Isman dengan tidak wajar, dalam beberapa bulan ini korban lain pun mulai berjatuhan. Memang tidak sering, namun tetap akhirnya desa kami pun diteror dengan isu keranda terbang atau Lampor. Ada warga yang melihat keranda terbang mengitari rumah seseorang yang akhirnya beberapa hari kemudian salah seorang di dalam rumah itu meninggal dunia. Dan lagi, teror ketukan pintu di tengah malam pun menjadi booming bersamaan dengan adanya teror Lampor. Ada juga yang bilang bahwa Lampor ini ulah Ki Rekso dalam memperdalam ilmu sekaligus bentuk dendam atas meninggalnya Agung. Dan bahkan yang paling mengerikan, ada seseorang yang menyaksikan temannya tewas diserang keranda terbang. Hingga sampai saat ini menjadi pembicaraan di masyarakat. Lampor itu pertanda kematian atau malah pembawa kematian? Yang pasti, bagaimanapun pemahaman tentang Lampor di masyarakat, ini semua adalah salahku, karena aku yang memulai teror ini. Di bagian kali ini kita akan menggunakan alur flashback. Jadi, untuk teman-teman ingat-ingat ya kembali cerita ini dari awal, yang versi Dr. Beno. Ini diceritakan versi Wira. Nanti cerita ini akan menyambung dari satu cerita ke cerita yang lainnya. Hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan berganti menjadi tahun. Sudah 2 tahun desa kami diteror Lampor. Dan semenjak itu pula, jika waktu maghrib telah datang, tidak ada satu orang pun yang berani keluar rumah. Jika bukan karena hal yang mendesak, pun selama itu juga aku diteror oleh arwah-arwah penasaran tumbal Lampor selama ini.
Dengan penangkal seadanya dan jambi-jambi semampunya, aku selalu berhasil mengusir mereka. Namun mereka bak lalat, tiap diusir pasti akan balik lagi. Entah sudah berapa nyawa yang menjadi tumbal lampor. Aku tidak tahu pasti. Yang jelas, mereka semua mati dengan keadaan mengenaskan, dengan satu ciri khusus, yaitu wajah membiru dan sebuah tusukan di dada. Aku tidak merasa bersalah, karena bukan aku yang melakukan itu semua. Itu semua adalah ulah Nyai Lampor, bukan salahku. Ya iyalah Wira, tapi kan lo yang bangkitin. Terpenting adalah selama itu pun aku bahagia dengan Sarah. Meskipun dia hanya terbaring kaku, namun dia tetap setia menjadi tempatku berbagi segalanya. Selama itu juga, aku melihat gelagat aneh pada ayah. Menurut laporan Pak Mul yang kini mulai menjadi mata-mataku, ayah menjadi merasa bersalah karena ia pun pernah menggunakan lampor itu untuk niat jahatnya. Dan ayah pun tengah menelusuri siapa yang telah membangkitkan lampor kembali. Dan Kirekso, aku yakin dia sudah tahu semuanya. Namun dari semenjak kematian Agung, Kirekso menjadi lebih tertutup pada warga. Ada beberapa orang yang bilang bahwa Kirekso selalu membantu korban lampor. Dia seperti mengincar lampor itu untuk ditaklukkan, namun selalu saja gagal. Hari ini, ayah bilang akan ada yang menggantikan Dokter Anwar di puskesmas. Syukurlah kalau dia digantikan, karena dia sempat membuntutiku saat menuju gubuk belakang kebun jati, dan dia melihatku berbicara dengan Sarah. Karena dia hampir mengetahui segala, aku pun memberikan sedikit pelajaran pada dokter itu. Aku hanya mengirimkan sesosok jin yang selalu haus akan darah. Jin itu pun perlahan-lahan menghisap darah dari Dokter Anwar sampai dia tak berdaya dan memutuskan pergi dari desa ini. Lega rasanya. Salah satu orang yang mengancam ritualku telah pergi. Kini hanya tinggal Kirekso. Perlu waktu dan kekuatan yang tepat untuk menyingkirkan dukun kondang itu. Aku selalu bersabar menanti saat semua itu tiba. Aku terbangun saat mendengar suara ribut di depan. Dengan berjalan pelan, aku keluar kamar, melihat keributan apa yang terjadi di sore hari ini. Dengan pandangan yang masih belum jelas, aku melihat ayah yang masih menggunakan baju dinas berwarna coklat sedang dikerumuni oleh beberapa orang warga. Ada seorang ibu yang menangis dan terus berteriak di sana. Aku tidak keluar, hanya mengintip dari balik jendela. Saat aku memperhatikan semuanya, dari kejauhan aku lihat Pak Mul datang dengan seorang lelaki. Semakin dekat, lelaki itu semakin jelas pula bahwa dia memiliki wajah yang mirip dengan Agung. Tidak hanya wajahnya, postur tubuhnya pun hampir mirip. Bedanya, lelaki itu tampak lebih tinggi daripada Agung. Bersamaan dengan datangnya Pak Mul dan lelaki itu, dari arah sebaliknya aku melihat Kirekso pun datang dengan anak buahnya yang berpakaian serba hitam menuju kemari. Dari balik jendela, aku tidak bisa begitu jelas mendengar percakapan di antara mereka. Tapi yang aku lihat, tatapan Kirekso tidak lepas dari lelaki yang bersama Pak Mul. Aku tahu sebab karena lelaki itu sungguh mirip dengan putranya, Agung. Lalu ayah terlihat menyuruh Pak Mul membawa masuk lelaki itu. Berarti bahwa lelaki yang dibawa Pak Mul adalah tamu ayah. Saat lelaki itu melewatiku, aku tidak bisa untuk tidak terus menatapnya. Benar-benar mirip dengan Agung. Sejak kapan kau berdiri di sana, Wira? Suara Pak Mul mengagetkanku. Sejak tadi ada keributan, Pak. Wira penasaran. Dan lelaki tadi siapa, Pak? Oh, itu Dokter Beno Riyadi. Dia yang akan menggantikan Dokter Anwar di desa ini. Kenapa? Dia mirip dengan Agung, bukan? Pak Mul tersenyum padaku. Aku hanya terdiam menjawab perkataan Pak Mul dengan senyuman kecil. Lalu aku melihat ayah, Kirekso, dan beberapa orang menuju ke dalam rumah. Dengan langkah 1000 aku segera bersembunyi di balik lemari kayu yang menjadi sekat antara ruang keluarga dan ruang tamu. Kalau dibiarkan, lampor ini akan terus mencari korban.
Saya sudah memperingati, tapi ada saja beberapa warga yang tidak percaya. Ini bukan keranda terbang yang hanya menunjukkan akan adanya kematian, atau keranda terbang yang hanya penampakan, tapi dia sedang mencari korban. Sepertinya ada yang mengendalikannya untuk ilmu hitam atau pesugihan yang butuh korban nyawa. Aku dengar Ki Rekso berbicara dengan lantang, menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah Lampor. Sementara aku juga melihat raut muka ayah yang tampak gugup dan celingukan. Bagaimanapun meskipun ini bukan ulahnya, ayah juga pernah menggunakan Lampor ini. Pastilah ada rasa was-was dalam dirinya. Seolah tahu bahwa aku mengintip dan menguping dari balik lemari, aku lihat sesekali Ki Rekso menatap ke arahku. Cukup lama mereka bermusyawarah hingga keputusannya, karena sekarang desa ini sedang dalam keadaan genting. Ayah melarang aktivitas di atas jam 8 malam. Dan Ki Rekso, beliau masih bersikukuh dan bersumpah akan menangkap Lampor itu dan membereskan semua masalah ini dengan ilmu dan kemampuan yang ia miliki. Lalu, mereka pun pamit undur diri. Saat ayah mengantarkan Ki Rekso dan beberapa orang warga sampai ke depan pintu, di saat itu juga, aku bergegas masuk ke dalam kamar. Kini aku pun sadar bahwa nyawaku tengah diincar oleh Ki Rekso. Pastilah dia tahu bahwa aku adalah dalang di balik semua ini. Di sisi lain, malam itu, ayah mengumpulkan kami semua di ruang tamu. Kami semua yang tinggal di rumah ayah. Ada aku, ibu, Bi Ningsih, dan 2 orang petugas puskesmas, Mas Anhar dan Tirta. Khusus malam itu, Pak Mul pun dipanggil oleh ayah untuk ikut berkenalan dengan dokter baru. Cukup lama kami menunggu hingga akhirnya dokter baru itu datang dan memperkenalkan dirinya dengan nama Beno. Saat melihat dokter Beno, ibu dan Bi Ningsih pun nampak terkejut. Benar dugaanku, karena wajah Mas Ben yang mirip dengan Agung itu membuat rasa bersalah kami semua nampak lebih terasa. Setelah sekian lama kami bercengkrama, tiba-tiba di luar terdengar seseorang mengetuk pintu dengan nada panik memanggil ayah. Ternyata seorang bapak-bapak yang meminta tolong karena anaknya demam tinggi. Lalu ayah menyuruh bapak tersebut untuk pulang dulu dan menyuruh dokter Beno ke rumah bapak itu. Sialnya, ayah juga malah menyuruhku. Kenapa harus aku? Sementara petugas puskesmas adalah Mas Anhar dan Tirta. Pasti arwah-arwah korban Lampor itu akan menampakkan dirinya di hadapanku. Aku hanya manut pada ayah. Akhirnya aku pun ikut dengan Mas Beno atau dokter Beno. Aku mengajaknya berjalan kaki, karena memang jarak rumah bapak itu tidak jauh dari rumahku. Dalam perjalanan, aku hanya terus menunduk karena arwah-arwah itu terus mengikuti kami. Wira, tolong bebaskan kami. Berisik sekali. Mereka hanya terus meminta tolong. Mas Wira umur berapa sekarang? Mas Beno bertanya padaku. Jangan panggil Mas. Saya baru umur 24 tahun. Tentu tidak lebih tua daripada Mas Beno. Aku menjawab dengan terus menunduk. Iya, karena jika aku mengangkat kepala, arwah-arwah itu akan mengagetkanku dengan wujud yang mengerikannya. Baiklah. Apa kamu tahu tentang Lampor yang terjadi di desa ini? Perkataan Mas Beno kali ini benar-benar membuat bulu kuduku meremang. Setelah Mas Ben mengucapkan kata Lampor, seketika para arwah langsung terdengar ketakutan dan ribut. Iya Lampor, Wira tolong kami dari Lampor. Aku mengacukan mereka seolah tak mendengar dan melihat mereka. Mas Ben jangan asal sembarangan mengucapkan kata itu. Apalagi kita dalam perjalanan yang kanan kiri hanya kebun dan hutan. Takutnya kita diikuti Mas. Itu rumah Pak Mamat sudah terlihat. Kita obati dulu anaknya. Nanti jika waktunya tepat saya ceritakan. Aku langsung mempercepat langkah karena sudah tidak tahan dengan kehadiran mereka. Aku tidak bisa meminta tolong pada Nyai karena kini Nyai sudah tidak bersamaku. Dia sudah ada di dalam wadahnya Sarah. Singkat cerita, saat sampai di rumah Pak Mamat, aku lihat anak Pak Mamat itu terkena sawan. Jelas terlihat dari aura yang ada pada wajah anaknya. Benar saja, dari cerita Pak Mamat, ternyata dia melihat pocong Sarah saat mengetuk pintu. Percayalah, yang mengetuk pintu itu adalah Sarah yang sesungguhnya. Dia meminta tolong pada setiap rumah yang dia ketuk untuk menguburkan jenazahnya kembali. Namun karena penampakannya yang menyeramkan, justru membuat takut setiap orang yang melihatnya. Aku sendiri pun tidak bisa berkomunikasi dengan Sarah,
Pernah aku coba tapi selalu gagal. Dia seolah tidak melihatku. Setelah usai mengobati anak Pak Mamat, aku dan Mas Ben pun pamit. Namun sebelumnya aku meminta 3 batang sapu lidi pada Pak Mamat. Karena sedari tadi arwah Tumbal Lampor semakin menjadi lebih susah untuk tidak dihiraukan. Aku perlu lidi ini untuk menepis mereka agar tidak mendekat padaku. Saat sudah hampir mendekati rumah, meski aku terus menunduk, namun aku tahu di depan kami ada sebuah iring-iringan dengan Ki Rekso sebagai pemimpin jalan dan ibu yang menangis tadi sore di depan rumah. Sepertinya suaminya telah ditemukan dan sudah pasti menjadi korban Lampor. Aku tahu Ki Rekso menatap tajam padaku, secara terang-terangan atau tidak. Aku tahu Ki Rekso kini sedang mengincar diriku. Aku harus lebih waspada padanya. Akhirnya kami sampai di rumah. Akhirnya para arwah penasaran itu tidak bisa mengikuti aku lagi, karena entah mengapa mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah. Aku langsung ke kamar tanpa menghiraukan Pak Mul yang sedang duduk di ruang tamu. Aku lelah. Menatap wajah-wajah malang itu membuat hati dan diriku kelelahan. Sampai tak terasa aku terlelap tidur. Dalam tidur aku bermimpi Sarah menemuiku. Mas, tolong sudahi penderitaanku, Mas. Apa yang harus aku lakukan, Dek? Aku ingin beristirahat dengan tenang. Tolong aku, Mas, tolong. Seketika aku terbangun. Namun yang membuat aku terbangun justru adalah teriakan Pak Mul yang meminta tolong. Den, tolong Den, tolong Dokter Beno. Suara Pak Mul mengagetkanku. Seketika aku langsung terbangun dan membuka pintu yang sedari tadi terus diketuk Pak Mul. Ada apa, Pak? Tanyaku heran melihat wajah Pak Mul yang nampak kebingungan. Itu Den, Mas Beno pingsan setelah mengintip siapa yang mengetuk pintu. Tanpa menunggu jawaban dari Pak Mul, aku langsung menghampiri Mas Ben yang tergeletak di lantai. Aku menatapnya, memegang tangannya, dan dari terawang ingatan, aku lihat bahwa Mas Beno baru saja melihat sosok pocong Sarah yang meminta tolong, namun dengan cara teror. Sudah, Pak, tidak akan terjadi apa-apa. Itu hanya teror arwah Tumbal Lampor. Aku berbohong pada Pak Mul. Syukurlah. Tapi keadaan Mas Beno bagaimana, Den? Dia hanya kaget atau sawan. Biarkan dia beristirahat dulu, Pak. Besok pagi juga akan membaik. Mari, bantu saya pindahkan Mas Ben ke kamarnya. Lalu aku dan Pak Mul membawa Mas Ben ke kamar, lalu meninggalkannya sendiri. Setelah itu semua, Pak Mul pun tidak berani pulang. Dia lebih memilih menginap di rumah, karena bagaimanapun dia pasti takut akan arwah penasaran para tumbal. Karena dia pun ikut andil dalam semua kejadian ini. Dalam kamar yang tidak henti-hentinya, aku terus memikirkan Sarah. Sungguh malangnya nasibmu, Dek. Seharusnya kamu berbahagia denganku sekarang, bukan malah menjadi arwah gentayangan. Singkat cerita, matahari sudah terbit, namun Mas Beno belum juga sadar. Dari tadi aku terus menunggunya dengan sesekali menatap wajah Mas Ben. Wajah yang mirip dengan Agung, mengingatkanku dengan peristiwa pada malam itu. Saat aku tengah terlalut dengan ingatan kenangan kelam, Mas Beno pun akhirnya bangun. Lalu dia menatapku. Bagaimana, Mas? Rasanya ketemu sosok penghuni keranda Lampor. Beberapa kalimat pertama yang aku ucapkan malah membuat dia terdiam, seperti tengah mengingat sesuatu. Kau berjanji kepadaku akan menjelaskan semua ini, Wira. Aku hanya terdiam mendengar perkataan Mas Beno dan memikirkan bagaimana aku harus menjawabnya. Lalu aku menjawab tentu dengan dibumbui dengan sedikit kebohongan. Lampor itu dari dulu sudah ada, Mas. Tapi dulu hanya sebuah kerangka keranda tanpa kain penutup dan terbang ke sana kemari. Jika saya melihat keranda itu berputar-putar di salah satu rumah warga, dapat dipastikan seseorang akan meninggal dalam rumah itu. Dulu Lampor hanya ada sebagai pertanda kematian. Kalau sekarang yang saya lihat, keranda itu digotong beberapa makhluk tinggi hitam dengan sesosok yang terbaring di dalamnya. Mereka sedang mencari kematian. Pocong yang semalam menggedor pintu rumah itu, dia yang akan mencari korban. Mas Beno hanya terdiam dan mengangguk saat mendengarkan penjelasanku. Semalam, saat dalam perjalanan menuju rumah Pak Rahmat, apa ada yang mengikuti kita? Dia bertanya lagi.
Sepertinya memang Mas Ben mempunyai sikap ingin tahu yang besar. Wah, itu sih banyak Mas. Kalau Mas Beno sampai nengok semalam, dapat dipastikan Mas Beno datang ke rumah ini bakal menggendong dedemit. Itu alasan kenapa ayah menyuruh saya yang menemani Mas Beno. Desa ini masih asri, banyak hutan dan kebun, jadi jangan heran demitnya juga banyak. Kali ini pun aku harus berbohong. Mas Ben hanya diam, tidak menjawab semua ucapanku. Lalu aku pun pamit pergi. Entah kenapa hatiku sudah merindu sepagi ini. Aku akan menemui Sarah. Aku mencumbu Sarah lewat tatapan, mengutarakan rindu lewat tatapan, dan menyampaikan segala rasa lewat tatapan, bagaikan bunga mawar dalam lemari kaca. Keindahannya hanya bisa kulihat tanpa bisa disentuh. Maksudku bunga mawar di dalam keranda. Saat aku tengah terlarut dalam hayalan, tiba-tiba saja Bi Ningsi datang dengan terburu-buru, seperti habis dikejar hantu, dengan membawa bungkusan yang berisi sesaji. Sambil menutup pintu gubuk, Bi Ningsi terus mengamati daerah sekitar, seperti sedang memastikan bahwa dia tidak diikuti. "Ada apa, Bi?" tanyaku keheranan melihat tingkahnya. "Dokter itu, sepertinya dia mencurigaiku." "Mas Beno maksud Bibi?" "Bagaimana bisa?" "Iya, tadi kami bertabrakan, lalu bungkusan sesaji ini tumpah, dan dia tampak keheranan, lalu mengikutiku entah sampai mana." Bibi berbicara sambil merapihkan sesaji di atas nampan. Bagaimana bisa Bibi serceroboh itu? Mas Ben pasti akan lebih penasaran dan ingin tahu soal lampor yang meneror desa ini. "Iya Wira, kau benar. Dia memang sepertinya orang yang suka ikut campur dengan urusan orang lain. Aku akan memberinya sebuah pelajaran." Bi Ningsi berbicara dengan senyum yang menyeramkan. "Maksud Bibi, pelajaran seperti apa?" tanyaku dengan penasaran. "Kau lihat saja sendiri nanti." Perkataan Bi Ningsi kali ini benar-benar membuat aku takut. Sebenarnya siapa yang iblis? Nyi Lampor atau Bibi Ningsi? Aku terus memikirkan pelajaran seperti apa yang Bi Ningsi akan berikan kepada Mas Ben. Rasa penasaran itu pun akhirnya membuat aku terus memperhatikan Mas Ben. Aku ikuti kemanapun dia pergi dan aku amati setiap gerak-geriknya. Kini aku pun menatap Mas Beno yang duduk di bangku depan kebun jati. Aku mengawasinya dari balik jendela ruang tamu. Tidak ada yang mencurigakan. Dia hanya menatap langit sambil sesekali melihat handphone yang berada di sampingnya. Sungguh dia kembali mengingatkanku akan dosa besar yang aku lakukan kepada aku. Sayup-sayup dari kejauhan aku mendengar suara Bi Ningsi yang melantunkan tembang Jawa, persis seperti yang dia lantunkan di dalam gubuk. Mungkin karena rasa penasarannya yang besar, Mas Beno pun terpancing dan tertarik untuk mengikuti suara Bi Ningsi, dan aku pun bersiap untuk mengikutinya. Mas Ben terus masuk ke dalam kebun hingga sampai ke hutan. Setelah cukup jauh, suara dan bayangan Bi Ningsi pun menghilang. Aku tahu. Ternyata Bi Ningsi hanya ingin membuatnya tersesat, agar dia ketakutan dan tidak ikut campur lagi ke dalam urusan kami. Dilihat dari ekspresi wajah dan tingkahnya, Mas Ben nampak panik. Dia terus memandangi area sekitar, lalu berlari ke arah depan. Aku pun mengikutinya. Selain karena ingin tahu apa yang akan terjadi, aku pun takut hal buruk menimpa Mas Beno, seperti diserang anjing hutan. Aku tidak menghiraukan para arwah tumbal lampor yang terus memanggil dan menggangguku. Yang terpenting sekarang aku harus terus mengikuti Mas Ben. Tunggu, Ki Rekso ada di sini. Dia bertabrakan dengan Mas Beno. Seketika aku langsung bersembunyi di balik pohon. Meskipun keadaan gelap, namun tidak mustahil Ki Rekso bisa mengetahui keberadaanku di sini. Terjadi dialog antara Ki Rekso dan Mas Beno. Namun dari tempat aku bersembunyi, nampak tidak mungkin untuk bisa menguping pembicaraan mereka. Dari kejauhan aku hanya melihat sepertinya Ki Rekso menunjukkan jalan kepada Mas Ben, dan Mas Ben pun mengikuti arahannya. Dengan pelan agar tidak menimbulkan suara, aku pun kembali mengikuti arah Mas Beno. Aku terus mengikutinya sampai sepertinya dia telah menemukan jalan keluar. Iya, di depan itu adalah jalan kecil menuju rumah warga. Namun saat tengah beberapa meter lagi, tiba-tiba seseorang keluar dari semak-semak dan memukul pundak Mas Beno dengan gagang parang, sehingga membuatnya pingsan.
Orang itu membelakangiku. Aku pun tidak bisa melihat orang itu. Namun selang beberapa menit, seseorang datang. Aku terkejut. Ternyata dia adalah Topik, anak murid kesayangan Ki Rekso. Jika itu Topik, berarti lelaki yang memukul Mas Beno adalah Ki Rekso. Meskipun aku tidak melihat wajahnya, namun aku yakin bahwa itu adalah Ki Rekso. Lalu Topik pun menggendong Mas Ben dan membawa Mas Ben mengikuti lelaki itu. Dengan menjaga jarak, aku berusaha sebisa mungkin agar tidak kehilangan jejak mereka. Benar saja, mereka pun membawa Mas Beno ke dalam rumah Ki Rekso, lalu menutup pintu dengan rapat. Aku tidak bisa mengikutinya sampai ke sana, karena aku melihat rumah Ki Rekso dijaga oleh sesuatu. Auranya sangat kuat. Meskipun aku berada sedikit jauh dari rumah itu, namun dada dan sekujur tubuhku mulai panas. Aku memutuskan untuk pulang. Tinggal menunggu kabar esok apa yang akan terjadi pada Mas Ben saat berada di rumah Ki Rekso. Di sisi lain, saat tiba di rumah, aku memutuskan masuk melewati pintu belakang, berharap tidak ada siapapun yang memergokiku. Namun ternyata saat pintu belakang berhasil aku buka, Bi Ningsi sudah berdiri di sana, menatap tajam padaku dengan tatapan curiga. "Sampai mana kau mengikuti dokter itu?" tanya Bi Ningsi padaku. "Dari mana Bibi tahu? Kau masih mau membohongi aku?" Kali ini nada bicara Bi Ningsi terdengar serius. "Mas Beno dibawa oleh Ki Rekso dan anak buahnya, Bi. Aku tidak tahu maksud mereka. Aku sendiri tidak sanggup untuk mendekati rumah Ki Rekso." Aku menjelaskan semuanya pada Bi Ningsi. "Tentu kamu tidak akan bisa, Wira. Bagaimanapun Ki Rekso itu bukan orang sembarangan. Tapi kita bisa menyerang Ki Rekso dengan kelemahannya. Untuk sementara ini kita tunggu saja besok dan lihat apa yang terjadi dengan dokter itu. Sudah, lebih baik kau cepat kembali ke kamarmu." Tanpa menjawab perkataan Bi Ningsi, aku pun langsung masuk ke dalam, meninggalkan Bi Ningsi seorang diri di dapur. Aku tahu Ki Rekso menaruh dendam dan curiga padaku, dan sepertinya dia mulai ingin mengusik dan menggangguku, atau bahkan mengincar nyawaku. Pagi ini pun terdengar keributan di luar. Benar saja, semua orang panik mencari Mas Beno yang menghilang, dan hanya ditemukan handphonenya di bangku depan kebun. Ayah pun ikut panik, malah menjadi orang yang paling panik di antara kami. Sementara aku dan Bi Ningsi santai saja menunggu selanjutnya apa yang terjadi. "Den, apa Den Wira tahu kemana hilangnya Mas Beno?" Pak Mul berbisik pelan padaku. "Tenang Pak, dia tidak diserang lampor." Aku pun kembali berbisik kepada Pak Mul, mencoba menenangkannya yang sedari tadi juga terlihat khawatir. Ayah pun mengumpulkan beberapa warga dan bersiap untuk mencari Mas Ben. Saat kami tengah siap dan ayah pun sibuk membagi kelompok, dari jauh terlihat Mas Ben datang dengan baju yang kotor dan seberapa luka kecil di wajahnya. Sontak kedatangannya membuat kami terkejut dan langsung menghampiri Mas Ben. Dilihat dari keadaannya yang tidak terlalu buruk, sepertinya Ki Rekso tidak berbuat apa-apa kepadanya. Malah ada sebuah cahaya hijau yang menyelimuti Mas Beno. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Semua orang nampak senang dan bahagia akan kepulangannya dengan keadaan baik-baik saja. Tapi tidak dengan Bi Ningsi. Dia nampak kecewa karena tidak terjadi hal buruk pada Mas Beno. Saat Mas Beno melihat dan melewati kami, entah mengapa Bi Ningsi sedikit tersentak mundur beberapa langkah dari posisinya berdiri. Lalu Bibi meraih tanganku. "Berhati-hatilah, dia membawa keris Kiai Ageng Suro. Sepertinya nyawamu diincar, Wira." Bi Ningsi berbisik pelan di telingaku dan membuat aku terbelalak mendengar ucapannya. Jadi, cahaya itu adalah pancaran dari aura keris pusaka Kiai Ageng Suro. Keris pembawa ajal setauku. Jika nama seseorang telah dikunci di keris Kiai Ageng Suro, cepat atau lambat keris itu akan membunuh korbannya. Meskipun si korban adalah orang sakti mandraguna, namun keris Kiai Ageng Suro akan menunggu hari apes si korban. Dengan kata lain, korban telah diincar dan akan terus dipantau sampai saatnya tiba. Tidak akan ada yang bisa lolos dari incaran maut pusaka peninggalan keraton Tanah Jawa itu. Bisa dipastikan bahwa Ki Rekso mengincar diriku. Nyawaku berada dalam bahaya. Bisa saja sewaktu-waktu saat apes keris itu akan membunuhku. Aku harus mengatur siasat. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman.
Sambil nungguin, teman-teman bisa mampir ke channel cadangan admin ya. Itu di layar akhir nanti akan ada. Tinggal disentuh saja, nanti akan otomatis masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.